Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif SD Negeri Jogonegoro 1 tahun 2023. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Jogonegoro 1 dan Ibu Guru beserta staf SD Jogonegoro 1. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bu Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya untuk melakukan diseminasi untuk pengaplikasian pemahaman budaya positif modul 1.4 YGP angkatan 7. Sebelumnya, kita masuk di tujuan pembelajaran berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, guru diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kita itu menurut Ki Hajar Dewantara sebagai seorang petani dan anak-anak itu sebagai bibitnya. Jadi ketika kita menjadi seorang petani padi, ya kita tidak bisa merubah itu menjadi jagung, tapi kita hanya bisa merawat agar padi itu tumbuh subur dengan segala karakteristik anak. Karena anak itu kan sendiri-sendiri karakternya, jadi kita tidak bisa membuat satu kelas itu menjadi sama. Kita biarkan anak berproses dengan karakter mereka masing-masing. Next. Selanjutnya budaya positif. Ibu-ibu di sekolah kita sudah melakukan budaya positif ya? Seperti 3S, terus Asmaul Husna, pembiasaan bergotong royong ketika kerja bakti membersihkan sekolah itu termasuk dalam budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila, sesuai dengan karakter yang sedang menjadi tujuan pembelajaran saat ini. Next. Pada kesempatan ini ada konsep budaya positif, ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma. Sebelum masuk ke materi, kita merubah paradigma dulu. Bayangkan ibu-ibu ketika mempunyai selembar kertas dan di lembaran itu dituliskan sesuatu yang berharga, kemudian dikepalkan di tangan jenengan semuanya. Jenengan terus ada teman yang ingin tahu apa toh isi dari kepalan yang Anda pegang itu. Menurut jenengan, apakah jenengan akan buka atau akan tutup? Karena teman itu akan membujuk jenengan dengan berbagai macam cara, entah dibujuk, dirayu, disuap, biar jenengan kira-kira mau membuka atau tidak. Kalau Bu Intan kira-kira gimana Bu? Tidak. Kenapa tidak? Karena apa itu sangat berharga untuk saya sendiri. Sangat berharga. Terus tangan. Kalau Bu Hesti gimana Bu Hesti? Kalau saya bukan saja apa itu berbagi. Oh itu kita berbagi, oke. Tidak ada jawaban benar dan salah ya, di sini kita sharing gitu. Iya. Apa yang terjadi? Jadi mau dibuka, mau tidak dibuka itu haknya jenengan.
Karena yang mengontrol diri ini adalah kita sendiri, bukan orang lain. Mau hanya, ya aku mau tak tutup ya sudah, gak mau saya buka juga tidak masalah. Karena itu paradigma. Jadi paradigmanya gini, ketika anak kita itu tidak bisa 100% kita langsung kamu harus sesuai dengan saya, kamu harus si A harus sama dengan si B, itu tidak bisa. Mereka mempunyai mengontrol mereka sendiri, tidak dengan orang lain. Ini perubahan paradigma teori kontrol atau pilihan ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi selama ini kan guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang salah dapat menguatkan karakter. Tidak semua ya, karena kritik tidak bisa, kadang yang bisa menerima bisa merubah karakter, tapi kalau yang tidak bisa menerima dia juga tidak akan berubah karakternya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang masih saya kadang lakukan. Haknya saya memaksa anak harus A, B, harus seperti ini, semuanya harus sama, tapi itu ternyata akan mematahkan karakteristik semua siswa. Next, ketika ada kata disiplin, kira-kira apa yang ada di benak Anda? Kira-kira kalau mendengar kata disiplin apa sih? Sesuai dengan peraturan atau aturan yang berlaku, harus dilaksanakan. Nur? Sama. Oke. Sebenarnya apa atau disiplin? Disiplin itu berasal dari kata dari Latin yang artinya itu belajar. Ketika anak kata kita ke diri kita, sebelum ke anak kita ke diri kita dulu. Makna dari ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid sekolah dan pelantun. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai tujuan mulia. Jadi kalau tidak ini berarti tidak akan dapat ini. Ada positif dan imbal baliknya seperti itu. Tapi ternyata sebuah disiplin itu belajar. Ketika kita kok tidak disiplin, ya sudah, kita belajar lagi, berusaha untuk lebih baik lagi agar mencapai belajar yang lebih baik lagi. Next, disiplin itu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ketika disiplin itu bukan peraturan yang mengatur kita, tapi harus diri kita, berasal dari diri kita untuk menguasai dan memerintahkan itu diri sendiri. Jadi dimulai dari sendiri. Ketika mengharapkan anak itu datang tepat waktu, ya kita lebih baik memberikan contoh dulu agar mereka juga dapat datang tepat waktu. Mereka bertanggung jawab di kelas, ya kita berusaha untuk lebih bertanggung jawab lagi kepada anak. Soalnya kalau anak itu kan lebih cepat untuk melihat, meniru daripada hanya mendengarkan. Next, nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berakhlak mulia. Kalau ini kita sudah melakukan kegiatan, ada al-husna, pembukaan berdoa sebelum dan sesudah belajar, menghafalkan surat-surat pendek,
praktek sholat duha dan sholat duhur itu termasuk jalan nilai kebajikan yang ada di nomor pertama. Yang kedua, mandiri. Mandiri itu anak-anak bisa melakukan kegiatan mereka secara sendiri dan bertanggung jawab, bernalar kritis, dan ini membutuhkan kita sebagai seorang guru untuk menuntun anak agar mereka bisa bernalar kritis dengan berbagai pertanyaan pemantik yang bisa kita gunakan di awal pembelajaran. Berkebinekaan global, kita menghargai yang keberagaman yang ada di Indonesia, bergotong royong, melakukan kegiatan setiap hari dengan bersama-sama yang akhir-akhir ini sudah mulai pudar. Anak-anak lebih ke sifat individu daripada kita harus bersama-sama dengan orang lain. Mereka pikirnya ini loh aku, tapi mari kita bersama-sama untuk menciptakan pembelajarannya itu yang bisa meningkatkan kegotong royong anak serta kreatif. Kalau kreatif bisa dimasukkan di setiap pembelajaran dan di pembelajaran P5 kita bisa dengan kreatif dengan menciptakan karya seni. Kan setiap anak ada yang pintar di seni yang A, ada yang pintar yang di B, tapi di mata pelajarannya kurang. Mungkin dia diarahkannya lebih ke situ. Jadi kalau di awal itu kita harus tahu anak yang mana ini masuk di kelebihannya yang mana. Jadi kita mengarahkannya sesuai dengan karakter karena tidak semuanya sama. Next, yaitu teori motivasi dan perilaku manusia. Motivasi itu berasal dari dua, dari faktor internal dalam diri kita sendiri dan faktor eksternal orang lain. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau tidak melakukan ini pasti ada hukumannya, berarti dia akan ke motivasinya eksternal. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Selama ini anak ada yang merasa seperti itu. Seperti kadang ketika di kelas, ketika sama Putri dikasih hadiah, sama Bu Nana nggak dikasih hadiah. Nah itu kan bisa juga mempengaruhi anak. Motivasinya berasal dari luar. Ketika sama Putri semangat, sama Bu Nana nggak semangat. Nah itu untuk motivasi eksternal yang diharapkan anak itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi melakukan sesuatu itu benar-benar dari dalam diri mereka sendiri. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ini ada kasus ya, mohon nanti untuk bisa ditanggapi dengan pendapatnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga saat pelajaran tersebut dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Hampir ada anak di kelas kita seperti itu. Pada saat guru matematikanya Pak Seno memberi pertanyaan Iva menjadi buku, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya yang di atas kursi, serta tiba-tiba menjadi gegap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas melihat Iva tergagap dan terkejut menjadi tertawa. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas dengan memegang ujung hidungnya. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegangi ujung hidungnya. Menurut ibu-ibu, apakah tindakan Pak Seno itu sudah benar atau setuju dan mengapa? Mungkin Bu Lia setuju dengan tindakan Pak Seno yang seperti itu? Kalau menurut saya kurang setuju. Itu merupakan salah satu bentuk bullying ya kepada siswa tersebut. Karena menimbulkan kegaduhan siswa lain untuk mengejek. Ya, termasuk bullying. Menurut Anda tindakan Pak Seno itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kalau hukuman itu sesuatu yang menimpa kita secara mendadak dan mengakibatkan sakit secara mental dan fisiknya, itu lebih ke hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu lebih, misalnya ada anak yang menjatuhkan, tidak sengaja menjatuhkan minumnya sampai kena
terus dia mengepel, itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau kasusnya Iva ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman, karena secara langsung dari mendadak, tidak ada rencana sebelumnya. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mari untuk kedepannya kita mengurangi hukuman kepada anak agar tidak terjadi bullying seperti yang dilakukan oleh teman-teman Iva. Seperti itu. Next, selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan itu ternyata tidak beda dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ibu-ibu pernah memberikan penghargaan ya? Pasti, saya juga seperti itu. Sering memberikan penghargaan, entah itu barang maupun ucapan, secara verbal maupun secara lisan, itu pernah memberikan. Dan itu ternyata tidak berbeda dengan suatu hukuman. Karena ketika anak yang menerima itu, yang menerima pujian mungkin senang, tapi temannya masih kalian aneh, biasanya seperti itu lagi, ya itu berbeda, ternyata hampir sama. Jadi ketika memberikan penghargaan sebaiknya ini dihukum oleh penghargaan tadi. Ketika kita memberikan penghargaan itu sama dengan dihukum. Yang pertama jangka pendek dan jangka panjangnya. Jangka pendeknya mesti dia senang. Terus ketika nanti tidak ada dia disuruh ini mesti dia tidak mau. Jangka panjangnya meski temannya ada yang merasa iri, merasa cemburu. Kalau anak itu tidak bisa langsung selesai, mesti dia akan berlanjut-lanjut seperti itu. Dan selanjutnya penghargaan menghukum. Sebenarnya itu menghukum. Kalau tidak itu berarti tidak ada penghargaan, dia pasti tidak akan melakukannya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi biasanya ya cepat dulu nanti pulang. Nah itu mereka yakin cepat selesai, tidak memikirkan jawaban itu benar atau salah, dia mungkin atau tidak. Sebenarnya penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan antar siapa? Antar siswa, guru dan siswa dengan siswa. Itu pasti akan terjadi ketika ada penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas kayak tadi ketika mengajarkan terburu-buru. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dia tidak sungguh-sungguh melakukan hal itu. Kalau di depan gurunya dia pasti akan jadi anak yang baik, kalem seperti. Tapi ternyata ketika tidak ada gurunya, dia mungkin akan berubah sikapnya kepada temannya maupun yang lainnya. Next, program-program kebajikan atau apresiasi. Nah ini apresiasi kepada anak itu dilakukan lebih baik, diberi dukungan secara khusus. Jadi motivasinya khusus, pemberian pengakuan secara pribadi. Boleh ketika di akhir pembelajaran dipanggil dulu, diberi pengakuan. Nah itu agar tidak membuat cemburu yang lainnya. Dari pengakuan pada semua murid bergantian. Karena setiap murid kan pintar di matematika yang A, yang B pintar di bahasa Indonesia. Jadi digilir penghargaannya. Jadi mereka tidak akan merasa oh guru itu hanya suka pada si A. Terus selanjutnya beri pengakuan secara konsisten. Secara konsisten kita memberikan pengakuannya serta fokus pada proses sesuai dengan kurikulum merdeka kan kita yang penting prosesnya dari awal sampai akhir. Assessment akhir semester itu kan sebagai di akhirnya, tapi yang penting prosesnya itu anak bisa atau tidak. Kalau nilai kan kita juga kadang nggak tahu. Anak yang pintar ketika di tes itu kadang grogi, ya itu menjadikan nilai mereka juga turun. Beda dengan yang anak kadang saya nggak bisa melirik temannya. Karena kalau anak yang nggak bisa dia nyontek itu dia mempunyai kecepatan dalam melihat dan tulis mesti cepat banget dibandingkan dengan anak pintar. Next, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu ketika anak melakukan kesalahan, bukan kita yang menyelesaikan masalah itu, tapi biarkan dia menyelesaikan masalahnya. Jadi kita hanya memberikan dorongan. Karena kalau kita yang memberi solusi, pasti dia akan besok lagi melakukan itu lagi dan lagi. Tidak ada faktor intrinsiknya. Next, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah ini yang masih butuh belajar kalau saya, karena anak itu kita mesti kalau salah terus mesti dicap seperti itu. Selanjutnya memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, ditawarkan. Jadi karena dia yang menentukan penyelesaian masalahnya, jadi ditawarkan, kamu mau yang mana, terserah dia mau melakukan yang mana. Kita hanya mengarahkan supaya pilihannya dia itu tepat untuk dia dan kedepannya. Selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, untuk introspeksi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, serta restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia lebih bertanggung jawab lagi. Ketika setelah melakukan kesalahan, pasti dia akan mempertanggungjawabkan, terus dia bisa kembali ke teman-temannya dan bisa diterima. Itu tujuan dari restitusi. Next, keyakinan kelas. Ibu ada yang paham dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan apa gitu? Sesuatu, kalau peraturan sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalau keyakinan itu ada yang tahu dan kita yakini gitu ya. Yang pemikiran kita atas suatu tindakan yang harus kita laksanakan, tapi muncul dari dalam diri kita. Ya, kalau peraturan itu lebih yang membuat itu orang lain, tapi kita yang melakukan. Tapi kalau keyakinan yang membuat diri kita, ya yang melakukan diri kita, yang bertanggung jawab diri kita. Next, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gereja 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau keyakinan itu lebih menggunakan kata-kata positif. Kalau misalnya buanglah sampah di tempatnya. Kalau itu peraturan disebut peraturan. Tapi kalau di keyakinan kita lebih aku cinta lingkungan. Jadi dia bisa berpikir kalau aku cinta lingkungan berarti aku harus apa, dan dia sendiri yang melakukannya. Ketika kembalikan buku yang kamu pinjam ke tempatnya, itu kan lebih ke perintah. Tapi ketika bertanggung jawab, dia berarti akan bertanggung jawab apapun yang dia lakukan dari awal sampai selesai akan dia lakukan dari dalam diri sendiri. Di kelas 1 sudah saya mulai kemarin untuk melakukan keyakinan kelas membuat. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, temannya sudah ingat enggak kemarin yang ditulis itu apa, sudah kayak gitu. Jadi oh iya aku harus tanggung jawab. Oh aku harus cinta lingkungan biar lingkunganku juga bersih. Dan itu juga butuh proses. Saya bisanya juga di semester ini karena kelas 1 memang seperti itu dengan segala karakter. Next, ini untuk menciptakan budaya
positif awalnya itu dari peraturan kelas. Karena juga dapat peraturan dari sekolah diturunkan menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Ketika keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 mempunyai keyakinan kelasnya masing-masing, kita akan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu baru akan menjadi budaya positif sekolah kita. Monggo untuk selanjutnya di kelas yang lainnya bisa untuk membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh anak-anak. Ya biasanya yang akan melakukan anak-anak, tapi kita juga melakukan, tapi bersama-sama, tidak berpihaknya ke kita seakan-akan kita yang memberi, tapi mereka tidak akan melakukannya. Next. Untuk menciptakan budaya yang positif, kita juga harus memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Next. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan perasaan aman. Jadi anak merasa aman. Kelas 1 itu pernah, kok kamu diam saja, kenapa? Kamu nggak mengikuti, nggak apa-apa. Kok kamu lemes? Aku tadi belum sarapan. Nah, itu yang pagi belum sarapan itu juga memberikan kebutuhan anak. Tapi kadang tidak melakukan sarapan. Jadi ketika pembelajaran ada yang pusing ya Bu, ada yang nggak ikut olahraga ya, kenapa? Tadi belum sarapan. Nah, itu termasuk kebutuhan dasar atau untuk bertahan hidup. Dan dia merasa aman. Ketika sudah makan berarti dia akan aman, nyaman di kelas, tidak merasa roncongan. Ada juga yang ada teman yang minta makanan diambil makanannya. Buat apa? Aku mau makan. Itu mari kita beritahu kepada anak-anak, diingatkan lagi untuk sarapan itu sangat penting banget untuk mengawali kegiatan kita sehari-hari. Next, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan disayangi dan diterima berhubungan dengan koneksi sosial. Kebutuhan diterima dan disayangi, kadang kan anak ya ada yang tidak mau dengan si A karena ada alasannya. Nah, makanya kita harus bisa membuat si A itu bagaimana biar terlihat baik dengan yang lainnya. Nah, itu adalah tugas kita untuk menuntun anak tersebut. Kalau dia tidak diterima, tidak disayangi, dia akan mencari perhatian. Temannya lagi duduk, dicuil, diambil apanya. Cuma dia pengennya disayang, diterima di sini. Ini loh, aku tuh juga di sini, aku nggak dianggap. Nah, seperti itu. Anak-anak mau seperti itu tapi tidak bisa untuk mengungkapkannya. Itu termasuk dalam kebutuhan anak untuk diterima. Next. Selanjutnya, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Seperti kemarin kelas 3 Wahyu itu, Wahyu kan sebelumnya kita tidak mengenal Wahyu itu seperti apa karakternya, tapi setelah dia mengikuti lomba dan juara, banyak teman yang mengakui, termasuk kepenguasaan hubungan dengan orang lain. Oh, temannya jadi tahu, oh ternyata Wahyu pintar di ini ya. Nah, seperti itu juga termasuk dalam penguasaan. Next, kebebasan, kebutuhan untuk bebas. Anak, sesuai dengan karakter anak, bebas dengan karakternya, tidak kemandirian, otonomi, memilih pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kalau ini saya mulai mencoba menerapkan pembelajaran itu ketika satu mapel ada 3 kegiatan
belajarnya kan ada yang audio visual, itu saya harus menyiapkan beberapa kegiatan dalam itu, paling tidak 2 atau 3. Jadi ketika anak yang suka kinestetik dia akan lari dengan bergerak. Kalau tidak bergerak dia pasti akan jubir teman-teman. Nah itu makanya jadi di kelas pun saya bedakan jadi 3 anak itu yang fast, medium sama slow. Nah itu tugasnya pun sendiri-sendiri. Yang fast kasih soal, ini soal silahkan dikerjakan. Kalau yang lainnya 5, ini sudah 10 atau 15. Kalau yang medium saya kasihnya soalnya sama, tapi masih dengan bimbingan. Tapi kalau yang slow banget itu pasti saya akan dampingi benar-benar satu. Jadi di sini saya kelompokkan. Jadi memang gimana ya, harus benar-benar waktunya lebih di-manage lagi. Kalau yang fast sudah selesai, saya minta mereka untuk membantu yang medium, jadi lebih cepat. Karena kalau anak itu lebih senang belajar sama temennya, lebih mudah. Kayaknya gurunya juga sudah menyampaikan, tapi ternyata ada yang temannya menyampaikan lebih cepat mudahnya. Next. Yang selanjutnya posisi. Pada kasus ini, Isa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Pur. Ibu Dewi baru saja mendapat pengaduan dari Ibunda Isa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Isa di sosial media. Ketika ada kasus seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Kalau ibu-ibu ada kasus seperti ini, bullying ya, itu apa yang pertama dilakukan? Dan saya pun sebagai kepala sekolah tidak hanya serta-merta konfirmasi saja, tapi saya juga akan melacak di media sosial dengan bukti yang otentik sehingga saya dapat mengklarifikasi dengan kedua anak tersebut untuk meluruskan masyarakatnya. Baik, dengan sebagai kepala sekolah berarti harus melakukan konfirmasi dulu, gitu ya, untuk kasus tersebut ya, karena memang diperlukan itu langkah pertamanya. Itu pun ada sebagai kepala sekolahnya bisa sebagai penghukum. Yang dimaksud penghukum itu seseorang penghukum bisa menekan hukuman fisik, langsung dikasih hukuman. Karena menerima laporan tersebut langsung entah itu fisik atau verbalnya langsung dicecar dengan berbagai pernyataan atau pernyataan. Kalau misalnya guru yang menekan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah itu mengancam, menghukum. Meskipun dengan verbal itu juga termasuk dengan menghukum. Kamu selalu saja salah. Nah itu juga menghukum anak. Pasti selalu yang terakhir selesai, berarti menghukum anak. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia sendiri. Tidak memikirkan, dia tidak mau menerima cara yang lain. Pokoknya punyanya saya, cara saya ini yang paling baik dan paling benar untuk anak itu. Keegoisannya kita anak itu. Next, selain penghukum, kita juga bisa memposisikan diri kita ketika ada kasus itu membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau penghukum tadi pasti kita dengan emosi, dengan berteriak mungkin. Kalau ini lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang lain, merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, seakan itu gemes banget. Tapi dengan nada yang lebih lembut. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi kita merasa
anaknya itu merasa bersalah banget kalau aku melakukan ini, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu ketika kita memposisikan diri kita membuat merasa bersalah. Next, sebagai teman, selain kedua posisi tadi, kita juga bisa memposisikan diri kita menjadi seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dengan bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik, jaringan antara guru dan murid. Guru di posisi melakukan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya. Ada kita seperti, ayo berbuat baik demi ibu yang ibu sama bapak di rumah ya, kasihan mereka ya. Seperti itu. Kita lebih ngobrolnya juga lebih santai, anggap saja kita teman. Selanjutnya yang kalimat ya sudah kali ini tidak apa-apa, namun ibu bantu bereskan ya. Ketika ada main atau membaca buku tapi dia lupa membereskan, kita sebagai temannya yaudah yuk dibantu, tapi besok sendiri ya. Itu juga termasuk dalam memposisikan diri kita sebagai teman. Tidak mau lagi selanjutnya, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan bertanggung tergantung pada guru tersebut. Ketika yang memberi solusi itu saya, berarti dia akan dengan saya. Tapi ketika dengan orang lain, mungkin dia akan juga akan berbeda lagi. Next, yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau, yang berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalani posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan antara lain, peraturannya apa? Kita mengembalikan itu kepada anak-anaknya. Ketika dia melakukan kesalahan, kita itu punya peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu terima jika kamu melakukan hal tersebut? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan, jadi dengan benar-benar bukti otentik untuk menyelesaikan masalah itu. Posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Next, dan yang selanjutnya adalah posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang tadi, yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi yang diharapkan ketika kita mengajak anak melakukan sesuatu atau kasus, kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Jadi tidak kita yang menyelesaikan masalah itu, tapi bersama-sama dengan murid mencari solusi dari permasalahan mereka. Begitu, tetap harus memberikan restitusi. Jadi mereka yang membuat solusinya sendiri. Next, selanjutnya segitiga restitusi. Untuk menyelesaikan masalah ini segitiga, yang pertama itu kita menstabilkan identitas dulu, menanyakan dulu. Seperti tadi kan mengklarifikasi. Biasanya kalau ada, kemarin contohnya ada anak yang membuli temannya. Saya tanya dulu, kemarin ada apa di hari Sabtu? Kok ada gini? Ya Bu, kenapa
gini. Kita cari dulu alasannya apa. Dengan menanyakan, terus kita memberikan penguatan. Ya, kamu kan bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Guru pun sudah pernah melakukan kesalahan. Namun itu ketika menstabilkan identitas. Jadi ketika dia menjadi seorang orang yang gagal, kita turunkan jadi orang yang tidak gagal. Selanjutnya menanyakan keyakinannya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ingat enggak keyakinan kelas kita apa saja? Itu ditanyakan. Jadi nanti anak akan berpikir lagi, oh iya, keyakinan kelas kita harus menghargai orang lain, menyayangi temannya. Ketika dia ingat itu mesti dia akan ya sudah seperti itu. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Menanyakan alasannya. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Ya, karena saya kemarin dia jawil saya dulu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kamu dijawil temannya, apakah kamu juga akan membalas seperti itu? Dia akan menjadi oh ya. Jadi kita arahkan dia untuk mencari solusinya agar dia tidak melakukan kegiatan atau hal tersebut lagi. Next. Terima kasih. Demikian destinasi yang saya lakukan tentang budaya positif. Terima kasih untuk atensinya dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bisa sharing untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Monggo untuk yang mau berdiskusi, kita berdiskusi ya, saatnya untuk berdiskusi. Silakan. Ya, Putri. menindaklanjuti kasus Mbak Iva tadi sama Pak Seno tadi, itu kan termasuk hukuman apa konsekuensi. Tadi itu kan termasuk hukuman Pak Seno itu. Nah, tadi itu kan Iva membuat kesalahan, terus anak-anak bersorak-sorak menertawakan Iva. Itu sebaiknya Pak Seno itu seperti apa? Ke Iva dulu atau menenangkan semua murid yang ada di kelas? Kalau kasus Iva tadi kan tidak memperhatikan pembelajaran karena dia tidak tahu materinya, belum paham, karena bukan tidak tapi belum. Dan saat itu dia mengalihkan dengan berdiam diri atau menggambar di buku. Dan teman-temannya menertawakan Iva karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Kalau sebaiknya Pak Seno itu mengkondisikan kelasnya dulu agar tenang. Ketika sudah tidak ramai dan gaduh, baru mungkin Pak Seno menanyakan kepada Iva. Tapi secara personal kita bisa dilakukan di ruang yang lain atau di kelas itu saat pembelajaran sudah selesai. Nah, melakukan menyelesaikan kasus dengan segitiga restitusi dengan menstabilkan kondisi, validasi kesalahan, dan yang ketiga itu sehingga dia bisa mengubah perilakunya ketika di kelas dan mencari solusi untuk dirinya sendiri. Seperti itu mungkin. Dan sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi kalau menertawakan itu kan tidak menghargai orang lain. Apapun yang dilakukan orang lain kita harus menghargai, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain dan membuat orang lain seperti yang kita inginkan. Karena setiap orang memiliki karakteristik berbeda-beda dan cara pandang yang berbeda-beda. Jadi sebaiknya kita tidak menjudge murid kita maupun orang sesuai dengan pemikirannya kita. Kita sebaiknya mengklarifikasi permasalahan itu dulu. Berarti mengklarifikasinya ke Ivanya itu saat pelajaran berlangsung apa nanti setelah pelajaran selesai? Setelah pembelajaran selesai. Nah, lebih bersifat pribadi kalau itu.
Ini masalahnya Iva. Mungkin kalau yang pemikirannya anak yang punya pemikirannya cepat, dia akan merasa bosan karena menunggu seperti itu. Kalau yang lainnya mungkin malah tambah ramai lagi ketika permasalahan itu diselesaikan saat itu juga lebih baik ketika pembelajaran sudah selesai, anak-anak yang lainnya sudah pulang, atau ketika pas istirahat seperti itu. Jadi kita menciptakan kondisi yang nyaman dulu untuk anak biar dia bisa mengeksplorasikan apa yang dia ingin. Itu ya, terima kasih. Ada yang lainnya, monggo. Ya, terima kasih. Saya akan bertanya. Tadi yang sudah dipaparkan adalah banyak membahas tentang kesadaran diri atau motivasi yang berasal dari diri. Mungkin kalau di sekolahan, kalau semuanya sudah menanamkan itu, sudah mempunyai motivasi intrinsik, permasalahan mungkin akan berkurang banyak gitu ya. Nah, untuk pertanyaannya, pembelajaran atau pendidikan pertama anak itu kan biasanya memang di rumah atau orang tua atau lingkungan rumah. Nah, gimana untuk yang di lingkungan rumahnya belum menerapkan seperti itu? Nah, bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik anak di sekolahan, sedangkan di rumahnya itu belum diterapkan. Nah, mungkin jadi nanti ada perbedaan ketika kita sudah di sekolah sudah kita terapkan, ternyata di rumah masih melakukan contohnya untuk di rumah orang tuanya memberikan kalimat ke anaknya bahwa besok kalau juara 1 atau ranking 1 akan diberikan tas. Nah, seperti itu kan berarti motivasinya belum dari diri sendiri gitu. Nah, seperti itu bagaimana untuk kita kolaborasi dengan orang tua di rumah agar menyamakan apa yang persepsi yang di sekolahan dengan yang di rumah seperti itu. Untuk menyamakan persepsi, kita bisa melakukan kolaborasi atau parenting yang kita laksanakan sebelum semester saat awal pembelajaran, awal tahun ajaran baru itu kita melakukan parenting, baik itu dari kita sendiri sebagai guru maupun dari narasumber yang ada di luar. Karena biasanya kalau ada narasumber itu akan lebih menguatkan lagi. Kita membuat kesepakatan, kita menyampaikan program-program sekolah dan menyampaikan program kelasnya. Jadi sebelum mau pembelajaran 1 tahun ke depan kita sudah mulai program itu dari awal. Jadi kita bisa konsisten dengan program itu. Tua juga tidak merasa kemarin nggak seperti itu, tapi karena sudah dibahas bersama dengan orang tua akan menjadikan anak seperti apa itu sudah tanggung jawab bersama. Tidak hanya tanggung jawab guru saja di sekolah, tapi juga tanggung jawab orang tua di rumah dan di masyarakat. Berkeyakinan kelas harus dibuat di awal. Tidak hanya kita dengan murid saja, tapi keyakinan dengan kita dengan orang tua dan pihak lain yang akan membantu kita untuk mewujudkan tujuan pembelajaran di Indonesia seperti itu. Begitu, ada lagi? Gimana menambahkan, misal itu tadi dari awal sebelum pembelajaran kan kita berkumpul dulu dengan orang tua, kita cari kesepakatan nanti program yang akan dijalankan oleh guru itu seperti ini, sebaiknya orang tua juga mendukung dan sebagainya. Tapi kan mungkin ada beberapa orang tua yang sibuk dengan pekerjaan, dengan aktivitasnya di rumah, berangkat pagi, pulang malam, tidak bisa mendampingi anak-anaknya. Nah, itu cuma pasar pembukaan sama guru yang ada di sekolah. Pokoknya pun bu, kalau pasrah anaknya seperti ini cuma buat pupuk bawang ke istilahnya, itu bagaimana? Kan kita juga harus ada kerjasama dengan orang tua, tapi orang tua ada yang seperti itu, tidak ada satu guru. Ya, memang seorang guru itu tidak hanya kasarnya gini mengajar kepada anak, tapi juga mengajar kepada orang tua. Kita juga harus tahu karakter orang tuanya itu juga seperti apa. Jadi mungkin lebih baiknya ketika ada yang seperti itu kita ajak ke sekolah dengan parenting khusus. Jadi kita ngobrolnya sebagai teman, bukan sebagai guru dengan wali murid, sebagai teman di waktu tertentu sesuai dengan beliaunya, siapnya kapan. Ketika kita berbicara hati ke hati,
Biasanya kalau sudah hati ke hati itu mereka akan mengeluarkan semuanya. Jadi awal itu mohon orang tua memberikan informasi sedetail-detailnya, anak jangan ditutup-tutupi. Kan kadang orang tua ada yang menutupi, anakku sebenarnya belum bisa melakukan ini tapi ditutupi dengan seperti itu. Dan itu kan juga termasuk karakter orang tua. Kita merubah paradigma dulu bahwa kita itu tidak bisa mengontrol, menghukum murid atau membuat murid sesuai dengan keinginan kita, tapi kita juga harus bersama-sama mengintrospeksi diri kita sendiri, baru kita menyamakan persepsi. Seperti itu mungkin. Ya, ada lagi? Terima kasih Bu Nana. Selama ini kita kan telah melewati ya proses pembelajaran jarak jauh. Tentunya pembelajaran jarak jauh itu juga memiliki sedikit banyak dampak kepada anak, guru, dan wali murid. Nah, pembelajaran jarak jauh yang kurang lebih 2 tahun itu kan tetap merubah semuanya. Sekarang kita bisa masuk. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kesepakatan kelas, keyakinan kelas tadi untuk ke arah yang pembiasaan positif, dan lebih-lebih lagi karena saya itu kan ngajar di kelas tinggi, itu juga permasalahannya lebih banyak lagi karena anak sudah mulai masuk di masa pubertas. Nah, cara-cara kiat-kiat untuk merubah paradigma tadi untuk membiasakan kesepakatan kelas biar menjadi pembiasaan positif itu bagaimana? Baik, untuk menciptakan keyakinan kelas ya Bu, memang PJJ yang selama 2 tahun ini terakhir itu kan memang berdampak yang luar biasa untuk kita. Anak menjadi 180 derajat itu pasti berubah, dan karena 2 tahun berarti paling tidak kita juga membutuhkan waktu selama 2 tahun lagi paling tidak. Nah, sebelum itu kita melakukan pendekatan dulu. Kita ketika anak yang seperti itu kita lihat dulu, kita analisis dulu kebutuhan dasar dia apa. Yang dari 5 kebutuhan dasar anak itu kita lihat mana yang belum. Mungkin karena anak itu kan masih bebas, inginnya bebas, mau itu main, mesti kita cari pembelajaran yang bersifatnya main, tapi tidak hanya main saja. Terus anak itu kan kalau sekarang itu lebih kreatif, mungkin dengan pembelajaran yang kontekstual dengan kenyataan yang sesungguhnya di lingkungan masyarakat, mungkin dia akan lebih tertarik. Jadi pertama kita juga melakukan membuat keyakinan kelas dengan berbagai kebiasaan yang ada di sekolah kita, dengan bekerja sama dengan semua pihak, baik dengan orang tua, komite maupun pihak yang lain yang akan membantu kita memudahkan untuk mencapai tujuannya kita. Selain itu, kita juga bisa menganalisis anak dengan karakteristik mereka sendiri. Jadi ditanya satu-satu. Memang itu kebutuhan ya, untuk mengetahui anak itu kita juga harus benar-benar detail dengan berbagai data agar kita tidak salah dalam melangkah dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi setelah mungkin 1 hari dapat 5 anak, jalan-jalan sudah selama 1 minggu atau 2 minggu, setelah itu kita tahu, oh yang ini modelnya gini. Karena kalau sekarang anak-anak itu lebih ke audiovisual. Karena kemarin kan bukanya BJJ pakainya YouTube, nah itu kan mungkin mereka juga lebih berkreatif, suruh membuat kreasi dengan YouTube atau yang dengan media sosial yang lainnya, sehingga mereka itu lebih tertangkap. Kalau hanya dengan metode ceramah, mereka akan bosan dan pasti ngantuk. Karena itu dinabubukkan saja. Mungkin seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Kira-kira kreativitas dalam bentuk apa lagi ya untuk biar
Untuk misal kita bisa menggunakan Canva. Canva itu bisa digunakan karena HP harus sendiri-sendiri, kita juga harus bekerja sama dengan orang tua. Kalau di kelas atas bisa menggunakan Canva atau Quizzes itu bisa. Tapi kalau di kelas bawah berbeda. Kalau di kelas atas mungkin sebelum 1 minggu sebelumnya kita kerjasama dengan wali murid. Pada tanggal sekian mohon bawahi HP karena akan ada pembelajaran dengan IT. Nah, seperti itu. Nah, itu satu. Ketika itu aja kendala, mungkin kita bisa kita sebagai seorang guru, kita yang membuat video, kita yang menguploadkan, anak-anak diberi linknya sehingga mereka bisa membuka itu di HP ketika orang tuanya sudah di rumah. Itu juga solusi. Atau dengan media yang lainnya, misalnya TikTok, mereka kan lebih suka berkreasi tidak hanya dengan visualnya saja, tapi dengan kinestetiknya, karena yang sekarang itu anak kan lebih seperti itu. Kalau enggak ya kita bisa menggunakan game, kita membuat game. Nah, lebih suka game. Kalau saya rasa mereka tuh suka membuat game kayak Minecraft atau Free Fire. Nah, Free Fire itu kita aplikasikan di pembelajaran. Misalnya, itu kan tembak-tembakan ya. Misalnya dengan anak di depan dikasih soal benar, terus kita siapkan tembakan semprotan itu, kita ditembak yang benar, yang mana yang salah. Nah, itu ya kalau jawaban benar berarti ditembak yang benar, kalau yang salah berarti yang salah yang ditembak. Mereka juga anak juga akan berpikir, terus mereka juga akan senang. Jadi lebih ke kontekstual, pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan. Memang kita harus kreatif, lebih kreatif lagi. Apa yang sedang viral kita gunakan itu dalam pembelajaran, karena akan lebih cepat menangkapnya ke anak. Lagu-lagu yang sedang viral saya ganti dengan lirik dengan pembelajaran, jadi mereka lebih cepat mengingatnya daripada saya harus mencari lagu yang lainnya. Saya kan tinggal mengubah liriknya saja. Ketika itu pun selama 2 hari, kemarin saya praktek di kelas 1 itu dengan lagu yang anak-anak, saya ganti liriknya. 2 hari mereka dari 22 siswa paham, tinggal 3 anak yang masih bingung. Itu yang kemarin saya sudah praktekkan tentang arah mata angin. Nah, itu dengan lagu, dengan bergerak, tidak hanya bergerak saja, tapi juga tangannya, juga kepalanya, saya gunakan seluruh tubuhnya. Nah, itu jadi mereka tuh senang ketika ini nanti belum hafal, belum paham, nanti di rumah dibuka lagi ya videonya, kita buat video bareng-bareng. Jadi anak tuh semangat, wah aku mau di video, jadi nanti aku harus lebih cantik, lebih gimana lah. Itu motivasi dari diri mereka. Setelah hari berikutnya saya tes satu-satu, yuk kita kemarin videonya sudah dipahami, sudah, yuk kita praktek. Nanti yang belum, yang sudah bisa, silakan bergeser dulu. Tinggal yang belum bisa, nanti mengulangi lagunya lagi. Saya mengulangi lagu itu sampai 5 kali, baru yang semuanya baru bisa. Tapi ada 3 anak yang tersisa, memang saya tanya, kamu di rumah kemarin dipahami enggak? Enggak, ibuku enggak bisa HP-nya. Sudah, itu kan sudah di luar. Tapi yang lainnya, ya aku ditungguin sama ibu, di videonya dilihat ke ibu bawa HP, juga aku bergerak. Itu beberapa anak bilang seperti itu. Ada yang aku kan sudah ingat, jadi tinggal melanjutkan saja. Tapi yang 3 anak itu, yang satu HP-nya dibawa kakaknya enggak dibuka, yang satunya ibunya enggak punya kuota, yang satunya lupa karena ada tugas. Jadi memang dan itu pun saya merasakan lebih efektif. 2 kali pembelajaran saya selesai. Padahal itu kan pembelajaran ada di pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila biasanya dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan nilai Pancasila pun, oh ya berarti ini ke sini, materi ini berarti nanti ini ya. Mereka lebih senang dan lebih nyaman. Kalau saya merasa lebih nyaman, meskipun harus menambah ekstra tenaga, tapi setidaknya dengan hasil anak-anak saya lebih senang seperti. Mungkin ada lagi, mungkin sharing untuk pembiasaan budaya positif di kelas. Yang lainnya kalau yang sudah diterap, monggo di kelas sendiri-sendiri.
sharingkan ke teman yang lainnya. Kalau di kelas 5 itu kan sudah termasuk kelas atas ya. Jadi mereka sudah tahu, oh ya aku salah dengan temanku ketika saya berbuat seperti itu, kok temanku nangis atau seperti apa. Jadi sebelum nanti pembelajaran saya lanjut, kalau ada di kelas seperti itu, saya diamkan aja, saya lihat anak itu, nanti dia akan sadar sendiri datang ke temannya yang mungkin dia jadi tadi, dia akan minta maaf seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit keyakinan kelas sudah tertanam di diri mereka. Intrinsik mereka sendiri-sendiri gitu ya. Berarti makanya anak-anak satu kelas itu tidak semuanya langsung bisa. Jadi kita bertahap, oh bulan ini ada 2 anak, bulan depannya ada 3, oh tambah. Memang kita yang butuhkan prosesnya. Tapi kalau langsung jelek semuanya, takutnya nanti mereka lupa, mereka bosan. Kalau melihat, oh temanku yang itu kok kesalahan harus minta maaf, berarti aku besok juga harus minta maaf. Kalau lewat di depan temannya yang sedang tiduran di lantai, kok dia seperti itu, temannya yang lainnya pasti sudah akan menegur. Sudah itu mereka sudah tahu. Jadi anak itu sudah motivasi intrinsiknya itu sudah mulai muncul, dan biarkan mereka berproses. Kita selalu mengawasi dan mendampingi mereka agar 100% semua anak bisa mempunyai motivasi intrinsik mereka benar-benar tanpa embel-embel gitu ya. Ya, tanpa intimidasi dan selalu berkelanjutan serta konsisten. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ada lagi? Sudah? Kalau sudah, ada belum? Sudah. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk kerjasamanya, waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.